Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, genapi rencana-Mu di hidupku. Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak. Hai FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di Forward Living Church. Sepanjang bulan Juli ini kita sudah banyak dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mengajarkan mengenai honesty. Salah satu yang saya highlight yaitu kejujuran adalah hal yang sederhana, tidak ribet, dan apa adanya. Walaupun tidak mudah, mari sama-sama berproses menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sama-sama siapkan hati dan pikiran kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah Sunday online service. Mari saya ajak Bapak Ibu jemaat sekalian semua untuk kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Apapun keadaan kita, baik kita sakit atau kita sehat, suka atau duka, sama-sama kita mau naikkan sembah dan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan syukur dan sembah kita. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan selain Engkau tiada yang lain. Hanya Engkau milikku di sorga. Sekalipun dagingku habis lenyap, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
kami mau nyatakan Kaulah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami, milik kami di surga. Mari saudara-saudara dengan segenap hati nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, nyatakan dengan sungguh-sungguh saudara. Sembah Dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita nyatakan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak disembah, layak ditinggikan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Nyatakan, hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, Dia tetap Allah yang setia. Setiap kita yang mulai lemah imannya, nyatakan, perkatakan bahwa Tuhanlah gunung batu kita. Dialah Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan syukur, naikkan sembah. Satu-satunya yang layak terima segala pujian hanyalah Dia. Kami mau sembah Engkau, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Percayalah saudara, sekalipun tidak ada yang bisa kita andalkan, kita masih memiliki Allah yang luar biasa, yang setia. Dia yang paling mengerti setiap kondisi kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Nyatakan sembah kita. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami mau sembah Engkau, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan. Kau milikku selamanya, satu-satunya yang ku andalkan. Ku bersyukur, Kaulah kekuatanku. Ku bersyukur, Kaulah penolongku, Allah yang setia. Gunung batuku, kekuatan
perisaiku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Ku perlu hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang mengingat bahwa kami adalah debu. Engkau Allah yang setia, Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Ini kami Tuhan, Bapa Engkau yang paling mengerti isi hati kami Tuhan. Saat ini kami mau bawa segenap hati kami, setiap hal dalam hidup kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari bawa kami semakin melekat hanya kepadamu Tuhan. Semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk melekat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Selidiki isi hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi nyatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Yes Lord, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Tuhan. Yes, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita nyatakan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan nyanyikan, telah yes, kebaikan dengan sungguh-sungguh. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, yes, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, merendahkan hati kita dukung setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami membawa Tuhan saudara kami Tuhan, yang sedang sakit COVID Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh segera sembuh dan boleh segera beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang dalam proses menjual tanah Tuhan. Dimanapun tanah ini berada Tuhan, kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pertemukan dengan pembeli yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hutang piutang Tuhan, agar dapat segera terselesaikan dengan baik Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan semuanya boleh terselesaikan dengan baik Tuhan. Bahkan Tuhan berikan hikmat Tuhan dalam mengelola apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi musim kehidupan kami, biarlah tetap ada damai sejahtera Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Dan karena kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saya juga mengajak Anda untuk mau tertanam dan bertumbuh bersama komunitas di tempat ini, yaitu Passion. Daftarkan diri Anda pada Linktree melalui bio Instagram FLC. Saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa siapkan catatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua Passion Members, FLC Family, dan seluruh saudara semua yang sedang beribadah online hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara hari ini di minggu terakhir di bulan Juli dan di tanggal 31. Saya percaya bahwa sepanjang bulan Juli ini saudara sudah belajar banyak hal tentang satu tema yang kita bahas, yaitu bicara tentang honesty atau kejujuran. Yaitu bicara bahwa kita harus jujur sama Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, dan juga jujur terhadap sesama. Nah, kalau saya boleh bertanya hari ini di tanggal 31, apa kabar saudara hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Mungkin hari ini saudara ada dalam keadaan yang tidak baik, tidak sehat. Bahkan juga kalau saya mau menyampaikan secara jujur tentang kondisi saya hari ini, sebenarnya I am not in a good condition juga. Karena apa? Karena di beberapa hari kemarin ini saya merasa sulit tidur banget. Sehingga saya berani jujur bahwa hari ini, waktu saya bertemu dengan saudara secara online, saya dalam keadaan yang tidak baik. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini untuk tema yang menjadi sermon title saya atau pembelajaran yang kita bisa pelajari hari ini adalah It's okay to not be okay. Yes, it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau hari ini saudara yang sedang beribadah secara online, saudara dalam keadaan yang tidak baik. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang tema honesty di minggu terakhir ini, mari sama-sama kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kalau kami masih boleh dalam keadaan yang hidup, semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini mungkin ada di antara kami dalam keadaan yang tidak baik, tidak sehat, tapi kami percaya Tuhan kalau kami masih boleh hidup hari ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di tempat ini. Tuhan berbicara buat setiap kehidupan kami buka hati, pikiran kami, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang mengambil alih kehidupan kami agar kami bisa fokus dan menerima setiap hal yang baik yang datang daripada Tuhan hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap terima yang terbaik daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibarat sebuah baterai dalam setiap kehidupan kita, bagaimanakah kondisi kehidupan saudara hari ini? Apakah seperti gambar yang pertama terisi penuh? Puji Tuhan. Ataupun seperti gambar yang kedua, bagus tapi terkuras? Ataupun kondisi saudara yang ketiga, yaitu baterai saudara, kehidupan saudara bocor?
Ataupun saudara dalam posisi yang keempat, yaitu pertanda bahwa baterai saudara perlu diganti dengan yang baru. Nah, waktu kita bicara tentang baterai, waktu handphone kita dalam keadaan yang lowbat, kita tahu banget harus melakukan apa kalau tanda ini muncul. Kita harus segera merecharge HP kita, dan kita nggak mau ketinggalan untuk segera mencharge HP kita. Kalau saudara naik kendaraan, waktu bensinnya sudah mulai mendekati empty, saudara secara cepat langsung menuju ke pom bensin. Tetapi di gambar yang ketiga, bagaimana dengan kondisi setiap kehidupan saudara hari ini waktu saudara hari ini feel fatigue, emotionally exhausted dalam setiap kehidupan saudara hari ini? Banyak dari kita yang cukup menyepelekan akan hal ini dalam setiap kehidupan kita. Tapi oleh karena itu, seperti title yang saya bagikan hari ini, it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau saudara hari dalam keadaan yang tidak baik. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menjadi yang terbaik dalam segala sesuatu. Bahkan kalau ditanya, saudara mungkin pernah ditanya, apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tapi saudara kalau secara jujur melihat diri saudara, sebenarnya saudara apa? Sedang kayak, aduh, sedih banget. Karena sebenarnya it's okay loh. Kalau misalnya saudara hari ini, kalau saudara dalam keadaan tidak baik, saudara ngomong secara jujur, aku lagi dalam keadaan yang tidak baik loh hari ini. Nah, inilah yang kita mau pelajari hari ini agar setiap kehidupan kita bisa jujur sehingga Tuhan bisa bekerja lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik-baik bahwa merawat diri dan beristirahat bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi harus menjadi prioritas dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita sedang memasuki satu bulan yang namanya bulan transisi. Yang namanya udah bulan Juli memasuki ke bulan Agustus. Dan kemudian juga kita tahu bahwa kalau udah memasuki pertengahan ini, nuansa Christmas atau nuansa Natal juga udah mulai terasa nih ya. Bahkan transisi terjadi apa? Biasanya udah mulai musim hujan udah mulai terjadi juga. Nah, saudara juga perlu harus memahami kenapa dalam setiap kehidupan kita seringkali mengalami baterai yang cepat sekali bocor atau ngedrop dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghadapi musim itu dengan baik. Nah, apa itu musim transisi? Musim transisi adalah sebuah musim di mana kita harus bisa melihat sesuatu yang perlu berubah dan harus berubah. Karena ketidaksiapan kita dan ketidakmampuan kita untuk menghadapi musim transisi akan menyebabkan kita sulit untuk mengalami yang namanya sebuah perubahan. Seberapa banyak dari saudara yang hari ini di minggu terakhir di bulan Juli ini mau berubah dalam setiap kehidupannya? Saya percaya bahwa kita semua mau berubah. Oleh karena itu, izinkan saya katakan kepada saudara hari ini, it's okay to not be okay. Saudara nggak perlu sok kuat-kuatin diri saudara hari ini. Kalau saudara bilang lagi dalam keadaan tidak baik, katakan. Saudara harus make sure bahwa saudara, waktu saudara bilang saya baik, ya saudara harus benar-benar merasa dalam kondisi yang baik. Benar-benar merasa kondisi yang kuat. Saudara harus belajar yang namanya bisa merasa, bukan merasa bisa. Sekali lagi, it's okay to not be okay. Dan saya dapatkan waktu bicara tentang jujur di sepanjang bulan Juli ini satu statement yang berkata seperti ini. Jangan pernah katakan yang namanya pembentukan Tuhan kalau itu akibat kesalahan yang dibuat sendiri. Kita harus berani jujur. Kalau emang ini kesalahan kita buat, kita harus akui bahwa ini kesalahan kita. Seringkali kesalahan yang kita buat, kita pakai atas nama Tuhan untuk membentuk setiap kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan, kalau setiap kesalahan demi kesalahan itu menjadi sebuah pembenaran, apakah itu tidak berdampak buruk buat setiap kekristenan kita? Nah, oleh karena itu hati-hati terhadap statement untuk yang namanya pembentukan Tuhan. Oleh karena itu kita belajar di minggu terakhir ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang kiranya ini bisa berguna buat setiap kehidupan saudara. Harus saudara berkata jujur dalam setiap kehidupan saudara hari ini belajar. Karena saya suka apa yang our senior pastor Josh katakan di minggu pertama. Kejujuran bicara tentang identitas, bukan moralitas. Ini harus menjadi identitas dalam setiap kehidupan kita, dimanapun
kita berada hari ini. Dan kenapa yang namanya identitas ini sangat penting buat setiap kehidupan kita? Saudara dengar baik-baik bahwa kita harus berani jujur dengan kondisi kita hari ini. Karena apa? Karena orang lain tidak akan pernah peduli dengan kondisi kita. Kita yang bertanggung jawab atas kondisi dan kesehatan hidup kita. Sekali lagi, kita harus berani jujur. Ada kata berani. Dengan kondisi kita karena apa? Karena orang lain itu nggak akan pernah peduli dengan kondisi kita hari ini. Saudara yang bekerja di kantor, pertanyaannya adalah, apakah bos saudara tahu kondisi saudara mungkin hari ini dalam keadaan yang lemah? Tidak. As I know, as a boss, yang penting adalah result. Hasilnya selesai. Dan seseorang leaders atau seseorang bos itu nggak pernah menanyakan, bagaimana kondisi kamu hari ini sih? Apakah dalam keadaan baik dan sehat? Tidak. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi bahwa kita harus bertanggung jawab atas setiap kondisi yang kita alami hari ini. Nah, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 15a. Tapi saya akan bagi beberapa hal hari ini. Kita akan bagi part per part biar saudara mengerti. Yang pertama itulah kita akan melihat beberapa penyebab yang membuat energi kita merasa terkuras hari ini. Kita akan lihat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3a dari kejadian Elia. Berkata seperti ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah, kita akan breakdown satu persatu dari ayat ini, kita akan dig up lebih dalam lagi dari ayat ini, bicara tentang apa penyebab hari ini keadaan saudara mungkin mengalami baterai yang cepat ngedrop hari-hari ini. Yang pertama tentu aja ada satu kejadian yang unik dan lucu adalah waktu Isabel mau membunuh Elia, ini pakai perantara dulu. Jadi pakai pesuruh dibilang bahwa, "Hei Elia, aku bunuh kamu ya." Nah, kalau saudara bisa bayangkan gak sih, ini sesuatu yang quite fun juga. Kalau misalnya ada seorang yang membunuh saudara, mungkin hari ini bilang bahwa, "Hei, aku akan bunuh kamu loh ya." Perasaan kita gimana langsung? Takut. Kemudian pasti kita akan antisipasi. Mungkin kita bertanya juga, kenapa Isabel nggak langsung aja kalau misalnya mau membunuh Elia, ngapain pakai perantara atau pesuruh, bilang-bilang dulu, gue bunuh lu ya. Nah, ini kan quite fun juga, tapi dari sini ada pembelajaran-pembelajaran penting yang saya mau saudara juga perhatikan baik-baik, dan mungkin ini kita alami hari ini, kenapa kita seringkali merasa letih, lesu, dan lemah dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah kita akan belajar seringkali yang membuat kita lemah adalah kita melupakan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Artinya sebenarnya banyak kebaikan dan kehebatan yang Tuhan telah lakukan dalam setiap kehidupan kita, tapi sepertinya hilang, gone by the wind, gara-gara hanya satu masalah. Kalau saudara baca ayat ini sebelumnya, pasal sebelumnya 18, di mana Elia melakukan perkara yang luar biasa. Elia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, dan kemudian apa? Kemudian setelah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, di situ Tuhan membuat sebuah mujizat, di mana dari awan yang hanya sebesar telapak tangan, akhirnya itu berubah menjadi hujan yang lebat. Dan di situ penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi cuman berselang satu pasal, kita lihat Elia sangat frustasi karena apa? Karena hanya sebuah ancaman dari Isabel mau membunuh Elia. Ini pembelajaran kedua yang kita bisa ambil adalah kadang-kadang yang membuat kita terlalu lemah, menjadi lemah dalam setiap kehidupan kita adalah kita overthinking terhadap setiap perkataan-perkataan negatif yang kita dengar hari ini. Baik melalui sosial media, bahkan melalui setiap teman-teman kita yang ada di kantor ataupun di komunitas saudara. Makanya, hati-hati dengan setiap hal yang masuk dalam setiap pikiran dan kehidupan kita. Pembelajaran yang ketiga adalah, dari ayat yang ketiga, maka takutlah Elia. Rasa takut melemahkan setiap kehidupan kita hari ini. Lalu, ayat berikutnya di 3b katakan seperti ini sampai dengan yang keempat,
Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dan pembelajaran berikutnya kita bisa ambil kenapa yang membuat kehidupan kita ini hari ini menjadi cukup lemah adalah kita sering merasa sendiri atau kita mengisolasi diri kita. Jadi hati-hati waktu ada permasalahan dalam setiap kehidupan kita, jangan seperti yang namanya Elia lakukan. Dia meninggalkan bujangnya. Saudara bisa bayangkan bahwa padang gurun itu nggak ada sign. Nggak ada yang namanya tanda harus belok kiri, belok kanan, untuk ke Neo Soho belok kiri, untuk ke Citralin belok kanan. Nggak ada. Padang gurun itu benar-benar kosong semuanya. Dan saudara bisa bayangkan bahwa hari ini kehidupan saudara memasuki sebuah padang gurun yang tidak tahu arahnya kemana dan saudara cuma berjalan sendiri. Itu sangat berbahaya. Dan ini pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa waktu saudara hari dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, jangan mengisolasi diri saudara dan mengasingkan diri saudara. Makanya di FLC ini kita punya passion. Ini bukan hanya sekedar sebuah komunitas, tapi komunitas yang membantu saudara untuk saudara bisa melewati musim ini dengan baik juga. Karena apa? Karena ada orang-orang yang di sekitar saudara yang mensupport kehidupan saudara hari ini. Lalu pembelajaran berikutnya adalah jangan membandingkan. Tadi kan di ayat keempat yang terakhir dikatakan bahwa sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tuhan nggak suruh Elia comparing diri dia dengan apa yang nenek moyangnya lakukan. Seringkali yang membuat kita menjadi lemah adalah kita comparing diri kita dengan orang-orang lain. Itu sangat tidak baik buat setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita harus hati-hati waktu kita berjalan melalui setiap kondisi yang kita bisa pelajari hari ini dari Elia. Nah, tentunya mungkin saudara bertanya hari ini, "So, Hat, bagaimana caranya? Aku merasakan kelima hal yang tadi kamu sebutkan. Bagaimana cara kita menavigasi itu sama-sama?" Oke, wait a minute, sabar. Kita akan lihat lagi dari ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8 dari 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya. Nah, waktu bicara tentang malaikat nih. Nah, pasti ada yang udah pengen kangen lagi kalau misalnya ada malaikat di Sunday Service Online hari ini. Gimana kalau kita buat lagi nih hari ini nih ya? Oke, jadi kita ulang lagi. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus berani jujur dengan kondisi kita. Karena orang lain tidak akan pernah peduli dengan kondisi kita, kita yang harus bertanggung jawab atas kesehatan dan kondisi diri kita. Belajar jujur hari ini, saya mau katakan juga bahwa kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tentu aja yang pertama, catat dengan baik, yaitu rest your body. Rest your body. Yaitu kita harus belajar untuk mengistirahatkan diri kita dengan baik. Kenapa? Kita harus belajar untuk beristirahat dengan baik. Karena gini, sometimes God must make you lie down because you are unwilling to do it on your own. Terkadang itu Tuhan harus yang namanya memaksa kita untuk beristirahat. Karena apa? Karena kita nggak mau untuk yang namanya secara sadar beristirahat dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa? Kadang dengan sakit. Kadang-kadang saya dengar dari cerita dari member patient saya juga berkata bahwa
Saya baru sadar kalau misalnya hari Tuhan izinkan saya untuk sakit karena seringkali saya terlalu sibuk untuk bekerja sehingga melalui sakit yang Tuhan berikan itu dia tersadar. Belajar ternyata sakit yang Tuhan berikan itu karena apa? Karena kita sendiri nggak sadar betapa pentingnya sebuah kesehatan kalau kita tidak merasa sakit. Oleh karena saya mau ingatkan buat saudara hari ini, kalau saudara tahu bahwa hari ini istirahat adalah sesuatu yang penting dan bukan sesuatu yang penting, tetapi sangat penting dalam setiap kehidupan kita, ayo, jangan tunda untuk kita mulai punya yang namanya istirahat yang baik. Semua orang bisa tidur, tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara punya tidur yang berkualitas dalam setiap kehidupan saudara? Karena kalau kita nggak punya tidur yang berkualitas, itu sangat mempengaruhi setiap kehidupan kita. Saudara boleh hebat di spiritual dan emosional saudara, tetapi kalau misalnya dalam kondisi fisik saudara lemah, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya saudara kurang tidur, fisik saudara, tubuh saudara pasti akan terganggu. Nah, waktu fisik saudara terganggu akibat dari kurang tidur, biasanya emosi terganggu nggak? Biasanya iya, terganggu. Sering marah-marah, kesenggol dikit, langsung sensitif. Nah, waktu kita udah kurang tidur, emosi nggak stabil, kira-kira waktu saudara marah-marah, saudara masih ingat untuk berdoa nggak? Biasanya sih nggak ingat untuk berdoa lagi. Berdoa kayak dilupakan. Jadi ilustrasi ini menggambarkan bahwa keseimbangan antara tubuh, roh, dan jiwa kita benar-benar harus kita jaga dengan baik. Karena hal rohani yang dapat kamu lakukan ketika saudara hari ini mengalami kelelahan secara emosional, secara fisik, atau istilah sekarang adalah burnout, adalah tidur. Tidur. Tapi saudara jangan tidur saat ini. Saudara harus tetap dengarkan, jangan tidur. Karena bertemu dengan Tuhan itu bukan hanya urusan roh, tetapi saya mau ingatkan bahwa ini related juga dengan tubuh dan jiwa kita. Makanya tadi kan Elia di firman dikatakan bahwa malaikat itu datang dengan membawa apa? Membawa yang namanya sebuah roti bakar. Tapi ini belum ditos nih saudara nih. Ini saudara boleh ngiler, jadi diberikan roti dan juga kendi. Karena saya nggak punya kendi, jadi saya bawa minuman ya. Dan malaikat itu bilang apa? Elia suruh makan. Saudara mulai ngiler juga untuk makan. Dan kemudian harus minum. Ini hal yang baik buat setiap kehidupan kita. Kenapa makan dan minum ini jadi sesuatu yang sangat penting buat setiap kehidupan kita? Karena seringkali waktu kita lagi dalam keadaan masalah, kita enggan makan, enggan minum, enggan ngapa-ngapain. Tapi saya mau katakan bahwa selain tadi tidur, makan dan minum itu merupakan sebuah energi buat setiap kehidupan kita. Jadi pastikan hari ini bahwa kalau saudara dalam keadaan yang moodnya mungkin lagi jelek, mungkin bisa aja coba sekali-sekali makan yang enak. Siapa tahu itu bisa menjadi mood booster buat setiap kehidupan saudara untuk saudara bisa bekerja jadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya saudara juga ketemu nih ya dengan teman-teman saudara juga yang lagi memiliki pergumulan, tentunya jangan cuma hanya sekedar didoain aja. Tapi jangan lupa apa yang malaikatnya lakukan kepada Elia, yaitu kasih makan dulu, kasih minum dulu, baru kemudian doain. Karena apa? Karena prinsipnya gini, waktu logistik terpenuhi, logika terbuka. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya saudara pengen di tim saudara pengen mendapatkan sebuah alignment yang baik, jangan lupa penuhi logistiknya dulu. Karena waktu logistik terpenuhi, maka logika akan terbuka. Jadi ini sebuah analogi yang sebenarnya Alkitab pakai untuk membantu kita, untuk kita bisa dekat dengan orang juga. Nah, kita akan berlanjut ke poin nomor 2. Kita akan lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, perhatikan baik-baik ayat 10. Di sini, Elia mengungkapkan kekesalannya, kekecewaannya sama Tuhan. Dikatakan gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Salah satu hal yang sangat menarik dari ayat yang kita baca adalah, saudara lihat di ayat yang ke-14 ya.
di mana Elia komplain sama Tuhan, kata-kata, koma, titiknya sama. Dia katakan hal yang sama di ayat yang ke-14 seperti ini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu Tuhan, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di poin nomor 2, waktu saudara hari ini merasa sangat keletihan secara emosional terhadap tekanan yang terjadi, catat dengan baik bahwa release your frustration. Saudara harus lepaskan setiap apa yang menjadi frustasi kehidupan saudara hari-hari ini. Karena apa? Kenapa kita harus release your frustration? Mengapa kita harus melepaskan rasa frustrasi kita hari ini? Karena kalau kita cuma pendem-pendem doang, akhirnya apa? Kita jadi stres sendiri. Tapi waktu kita bisa berteriak hari ini, menjerit sama Tuhan, saya mau katakan bahwa refilling your feeling is the beginning of healing. Waktu kita bisa mengungkapkan perasaan-perasaan kita hari ini, maka itu adalah permulaan dari sebuah kesembuhan. Seberapa baik dari saudara yang mau sembuh? Pasti kita semua mau. Saya pun juga mau. Makanya, kita harus berani mengungkapkan perasaan kita. Nah, dari ayat 10 dan 14 ini memberikan pembelajaran yang sangat penting buat setiap kehidupan kita hari ini. Pembelajarannya apa? Karena Tuhan itu nggak akan pernah kaget ketika kita itu apa? Komplain sama Tuhan. Karena Tuhan akan selalu mendengarkan kita sampai kita kehabisan kata-kata. Saya mau katakan bahwa biarlah umpatan setiap kekesalan kita keluar sama Tuhan hari ini. Karena apa? Karena Tuhan dapat menangani dengan baik setiap komplain yang dilemparkan sama kita. Hup. Seperti saya menangkap komplain ini, yang saya Tuhan, dan ini komplainan saudara. Saudara komplain. Saudara bisa bayangkan bahwa setiap komplainan yang saudara lempar kepada Tuhan, Tuhan akan tangkap dengan baik. Tuhan akan tangkap dengan baik, dan Tuhan gak pernah menepis setiap yang namanya komplainan kita sama Tuhan. Bahkan Tuhan akan menangkap setiap seberapa banyak ribuan komplainan saudara hari ini, sampai apa? Sampai saudara running out your words. Kehabisan kata-kata untuk saudara berbicara lagi untuk komplain sama Tuhan. Karena apa? Karena waktu saudara menangkap ini semuanya di sini. Ini kan saudara tahu nih ya, ini namanya apa? Ball stress. Nah, lemparkan namanya stres saudara hari sama Tuhan. Karena apa? Karena waktu saudara melemparkan ini sama Tuhan, di sini ada tertulis yang sangat keren banget, yaitu Jesus loves you. Sarangnya buat saudara hari ini, karena Tuhan mengasihi saudara. Nah, dari ilustrasi ini, saya teringat dengan satu lagu Penyertaanmu Sempurna yang diciptakan oleh salah satu our worship leader, Sylvie. Di tanggal 17 Juli kemarin kita launching album. Sylvie berkata bahwa awalnya lagu ini tercipta karena banyak komplainan yang dia ungkapkan sama Tuhan. Hingga akhirnya waktu dia komplain, dia mengambil sebuah kertas, akhirnya dia coba menulis yang awalnya adalah ingin menulis komplainan dia tentang Tuhan. Tetapi yang terjadi apa saudara? Ternyata apa yang dia tulis bukan berupa komplainan, tapi sebuah lagu yang saya percaya bahwa memberkati untuk setiap kehidupan kita hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Sylvie alami, saudara juga bisa alami. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah menepis setiap yang namanya komplainan kita hari ini. Kehidupan kita ini kita kadang-kadang terlalu jago untuk menggambarkan masalah dalam cerita kehidupan kita. Kita jago banget. Sampai kita lupa menggambarkan Tuhan yang lebih besar dalam cerita kehidupan kita. Makanya kita harus belajar untuk yang namanya membesarkan Tuhan, bukan membesarkan masalah. Jangan jago membesarkan masalah, tapi jago membesarkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap komplainan yang saudara kirimkan sama Tuhan, saudara akan melihat ternyata itu bisa mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan saya, dan Tuhan memproses itu menjadi sesuatu yang baik kalau kita mau jujur dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan masuk poin yang terakhir, poin yang ketiga hari ini, saudara yang tidur boleh bangun. Well, 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13 berkata seperti ini. Lalu firman-Nya,
keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya tahu mungkin dengan kondisi saudara hari ini, saudara pernah bercerita sama Tuhan, tapi sepertinya kok Tuhan nggak peduli sama setiap kehidupan aku hari ini ya. Nah, waktu hal ini terjadi, waktu saudara mungkin udah coba rest your body, saudara mencoba untuk release your frustration, tampaknya seperti Tuhan nggak memberi jawaban buat setiap kehidupan kita. Saya mau kasih poin nomor 3 ini yang sangat penting buat hidup kita adalah remember and refocus on God. Remember and refocus on God. Mengingat kembali tentang siapa Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan memfokuskan setiap kehidupan kita sama Tuhan. Karena ketika saudara hari ini dalam keadaan yang letih, mungkin saudara mendekati burnout, saya mau katakan sekali bahwa it's okay to not be okay. Dan saudara perlu mengingat tentang apa yang Tuhan perkatakan tentang siapa? Tentang siapa diri kita. Ingat kembali tentang janji-janjinya Tuhan buat setiap kehidupan kita. Bahkan lebih penting, ingat siapa Tuhan kita, pribadinya hari ini. Karena penyebab stres terbesar dalam setiap kehidupan kita itu karena kita kurang fokus terhadap hal-hal baik yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan seringkali kalau kita mau jujur, kita sering tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Bahkan kita sering mengesampingkan Tuhan. Tuhan, ini urusan aku. Tuhan nanti aja. Kita seringkali berkata seperti itu. Yang akibatnya apa? Kita pengen mengendalikan segala sesuatunya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Bukankah kita merasakan atau kita melakukan hal yang seperti itu, saudara? Nah, oleh karena itu, dari pelajaran poin nomor 3, remember and refocus sama Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Jujur sama Tuhan, mengubah sudut pandang kita dari masalah kepada Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan kita dengan pengharapan dan iman yang terus diperkuat karena kita mengalami kuasa Tuhan dan kehadirannya. Sekali lagi, jujur sama Tuhan mengubah sudut pandang kita dari masalah kepada Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan kita bukan dengan kekuatan lagi, tapi dengan pengharapan dan iman yang terus diperkuat karena apa? Karena kita mengalami kuasa Tuhan dan kehadirannya. Dan pelajaran kedua adalah jujur sama Tuhan akan memfokuskan kembali hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga kita akan menyadari kalau ternyata Tuhan itu pemegang kendali dalam segala hal. Dan pada saat kita mulai menyadari akan hal itu, kita akan berhenti untuk memaksakan apa yang menjadi kendali kita hari ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 15a, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Cerita dari Elia ini sangat menarik, karena waktu Elia sedang berada di Yisrael, sebenarnya dari Yisrael menuju Damsyik cuma jaraknya pendek. Ini Yisrael, Damsyik ada di atasnya. Tetapi waktu Elia berada di Yisrael, Tuhan membawa dia untuk pergi ke bawah. Pergi ke bawah yaitu kemana? Pertama dia ke Beersheba. Waktu dia di Beersheba, dia tahu bahwa Isabel mengejarnya. Dan di Beersheba, raja yang waktu itu memerintah adalah Raja Yosafat yang merupakan hopengnya Raja Ahab. Nah, karena tahu bahwa Elia mau dibunuh, tentu aja berada di Beersheba nggak aman. Makanya dia pergi ke padang Kades Barnea, yang kemudian dia pergi ke Gunung Sinai, dan kemudian bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata bahwa, hei, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun, menuju ke Damsyik.
Pembicaraan ini bicara tentang apa sih hari ini untuk menjadi penutup buat kita hari ini? Saya mau katakan gini, Tuhan itu tidak pernah menghindarkan kita dari masalah. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah menghindarkan kita dari masalah, tetapi Tuhan akan membantu kita melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saya mau katakan, it's okay to not be okay. Jika saudara hari ini sedang merasa dalam keadaan tidak baik, stres yang berat banget, atau saudara mengalami keletihan secara emosional, saya mau katakan bahwa seperti apa yang bola ini tulis, Jesus loves you. Bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan nggak pernah lupa sama saudara. Nah, waktu sebelum taping hari ini, saya mendapatkan satu quote yang sangat baik dari Adam Grant. Semoga quote ini menjadi penutup buat kita hari ini dan membantu saudara untuk menyadari betapa pentingnya namanya sebuah istirahat dalam setiap kehidupan kita. Dia katakan seperti ini, working when you are sick is not a symbol of commitment. It is a symptom of a sick culture. In toxic workplaces, rest is a sign of weakness. You are expected to sacrifice yourself for your job. In healthy cultures, rest is a source of strength. Wellness is vital to doing your job. Atau dalam bahasa Indonesia berkata seperti ini, bekerja saat saudara dalam keadaan sakit bukanlah simbol komitmen. Ini adalah gejala dari budaya yang sakit. Di lingkungan kerja yang tidak sehat, istirahat tanda kelemahan. Saudara justru diharapkan dengan kondisi atau di lingkungan kerja yang sakit itu, saudara diharapkan untuk justru mengorbankan diri saudara untuk pekerjaan saudara. Dalam budaya yang sehat, istirahat adalah sumber kekuatan. Kesehatan, ingat, sangat penting untuk melakukan pekerjaan kita hari ini. 3 hal. Rest your body, saudara istirahat. Release your frustration. Lepaskan untuk setiap kegelisahan saudara hari ini. Dan remember and refocus on God. Itu akan membantu saudara untuk hari ini. Saya tutup dengan kata seperti ini. Ini bukan sebuah mantra, tapi kalau saudara di akhir firman ini, saudara merasa apa yang tadi saya sampaikan, saudara merasakan betul-betul banget bahwa ini mengena buat setiap kehidupan saudara, boleh nggak kita sama-sama katakan statement ini? I'm not okay, God. I need help. Katakan sama-sama. I'm not okay, God. I need help. Waktu saudara berkata hari ini terus-menerus mengulangi hal ini, I'm not okay, God. I need help. Tuhan yang sama yang menolong Elia, dia juga bersiap saat ini untuk menolong saudara yang berkata, I'm not okay, God. I need help. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, mungkin ini yang kami bisa katakan sama Tuhan hari ini waktu kami dalam kondisi yang tidak baik. I'm not okay, God. I need help. Saya dalam keadaan yang tidak baik hari ini, saya butuh pertolongan. Kami percaya Tuhan kalau hari ini kami bisa berkata seperti itu, dan mungkin kalau saudara berkata sama-sama hal ini dalam setiap kehidupan saudara, saudara boleh mengangkat tangan saudara hari ini, dan saya akan berdoa buat setiap kehidupan saudara. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk setiap FLC family, bahkan untuk setiap mereka semua yang sedang beribadah secara online hari ini, yang berkata bahwa I'm not okay, I need help. Mereka hari ini yang mengangkat tangan mereka, Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan daripada Tuhan menyertai buat setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada hari ini. Walaupun kami terpisah Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka hari ini. Dan kami percaya penyertaan bahkan kekuatan daripada Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan keluarga kami ini. Sehingga untuk setiap saudara yang berkata bahwa saya butuh Tuhan dan saya butuh kekuatan daripada Tuhan, hari ini terima dan engkau akan merayakan kehidupanmu dengan baik. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan melewati setiap keletihan saudara sendirian, tapi berdoa dalam nama Yesus, saudara terima kekuatan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya ini membantu kami untuk kami bisa terus jujur sama Tuhan tentang kondisi hidup kami hari ini. Karena kami tahu Tuhan, mungkin orang lain tidak peduli dengan keadaan kami, tapi Tuhan begitu peduli dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan berikan kami awareness, kesadaran betapa pentingnya sebuah kesehatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Biar firman Tuhan hari ini
menguatkan buat setiap kehidupan kami, bahkan bisa mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang dinamis, maksimal, dan kami jadi pengaruh yang baik dimanapun kami berada, dan kehidupan kami punya kehidupan yang terus sehat dan terus waras untuk melakukan segala sesuatunya buat kemuliaan nama Tuhan, karena kami mau Tuhan hidup kami sehat, keluarga kami sehat, bahkan hubungan kami sehat, bahkan apapun yang kami lakukan ada kehidupan di dalamnya. Terima kasih buat hari ini, terima kasih Tuhan materaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mari angkat kedua tangan saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau, sehingga kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, bahkan memasuki bulan yang baru Agustus tanggal 1 esok hari, engkau bisa menjalani kehidupan yang penuh maksimal, tidak takut, tapi ada kekuatan Tuhan yang menyertai buat setiap kehidupanmu, dan juga Tuhan akan menghadapkan wajah kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, bahkan untuk setiap damai sejahtera yang sempurna daripada Tuhan, sehingga engkau tidak takut lagi menghadapi setiap kehidupanmu, karena ada penyertaan Tuhan sempurna dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati hari ini sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di next online service. God bless you.